Yang hari ini kita akan mengambil tema mengenai efektifkah vaksin COVID-19. Maka di sini Dr. Yusuf Susanto sudah hadir bersama dengan kita. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, YC. Hari ini kita akan membahas mengenai COVID-19 ya, vaksin. Karena sedang booming-boomingnya. Sebenarnya apa sih vaksin COVID-19 itu yang ada di masyarakat? Oh ya, jadi mungkin Mbak Isti, jadi ini tema ini menurut saya cukup bagus dan masih hangat-hangatnya. Saat ini banyak sekali masyarakat yang sudah divaksin, yaitu vaksin COVID-19. Nah, vaksin COVID-19 itu apa sih? Nah, vaksin COVID-19 itu merupakan vaksin yang digunakan untuk melindungi tubuh kita terhadap infeksi dari COVID-19. Nah, vaksin tersebut merupakan vaksin dari partikel virus. Jadi vaksin itu ada dua. Ada yang pertama murni dari virus hidup, tapi dirumahkan. Yang kedua adalah virus mati ataupun partikel-partikel virus yang digunakan dalam kandungan vaksin tersebut. Seperti itu. Itu kira-kira aman nggak ya, Dok? Nah, untuk keamanan vaksin COVID-19 ini kita merujuk dari WHO. Jadi Badan Kesehatan Dunia ini sudah melakukan penelitian-penelitian di berbagai negara, termasuk Indonesia, di Bandung, di Brazil, di Inggris, di Turki ada. Misalnya yang digunakan untuk vaksin COVID-19 ini itu vaksin-vaksin yang sudah dinyatakan keamanannya lebih tinggi daripada efek samping seperti itu. Oh, berarti ini di masyarakat juga sedang boomingnya ini. Oh, berarti dia yang udah divaksin ini bebas kemana-mana gitu. Gimana, Dok, itu? Nah, memang sepertinya lagi booming ya Mbak Isti. Jadi wah, udah vaksin jadi saya aman gitu. Nah, untuk menjawab hal tersebut kita akan melihat data dari vaksin sebelumnya. Jadi di beberapa negara kan sudah dilakukan vaksin lebih dulu dibanding dengan di Indonesia ya, seperti di Turki dan beberapa negara lain, Brazil, Inggris, dan ada lainnya juga. Nah, vaksin yang beredar di dunia ini sebenarnya banyak sekali jenisnya, banyak sekali merek dagang ataupun produsen yang membuatnya, perusahaan yang membuatnya. Termasuk di Indonesia juga ada, negara dari Rusia, dari Eropa juga ada. Nah, yang di Indonesia kemarin yang digunakan ini ada 5, salah satunya adalah Sinovac ya. Nah, Sinovac sendiri efikasi atau kemanjuran vaksinnya itu sekitar dari data penelitian 65,3%. Jadi itu sudah mencukupi standar minimal efikasi atau kemanjuran vaksin di internasional minimal 50%. Jadi maksud efikasi 65,3% dari Sinovac itu apa? Jadi vaksin itu orang yang divaksin dengan orang yang tidak, kekebalan orang yang akan divaksin untuk terkena virus COVID itu menurun sebesar berapa? 65,3% dibanding yang tidak divaksin. Data itu sudah sangat bagus dibanding orang yang nggak vaksin, berarti jauh lebih bagus itu. Himbauan terakhir ya, karena sudah banyaknya yang divaksin gitu. Menurut dokter ini sikap masyarakat ini harusnya bagaimana? Apakah akhirnya cuma 65 atau 63% gitu saja? Itu bagaimana? Nah, himbauan untuk masyarakat, jadi masyarakat sekalian, sekarang Indonesia sudah melakukan program imunisasi atau vaksinasi COVID-19. Silahkan masyarakat sekalian dihimbau untuk dapat mensukseskan program pemerintah, dan itu manfaatnya juga untuk kita sekalian. Target pemerintah di awal kemarin untuk vaksin ini adalah minimal 60% masyarakat Indonesia bisa divaksin. Jadi total penduduk mamanya ada 270 juta seperti itu ya. Ya, 60%-nya seharusnya nanti pada akhirnya divaksin. Kenapa 60% atau lebih? Itu tujuannya adalah untuk herd
immunity. Jadi komunitas. Jadi komunitas atau masyarakat itu kalau sebagian besar sudah divaksinasi, maka otomatis masyarakat lainnya itu yang tidak divaksin karena sudah banyak divaksin akan terimunisasi juga, adanya herd immunity. Kalau sudah mencapai herd immunity berarti sudah dinyatakan pandemi bisa reda, seperti itu. Nah, itu memang ada efek samping tapi bisa diminimalisir karena yang divaksin itu adalah dalam keadaan kita fit, badan dalam keadaan sehat. Kalau badan dalam keadaan sehat, efek samping bisa sangat diminimalisir, seperti itu. Dan ini sudah mendapatkan izin dari BPOM, ya, izin penggunaan secara emergensi atau darurat dari BPOM. Jadi insya Allah ini vaksin aman, seperti itu. Itu saja Mbak Isti. Terima kasih Dok. Pagi hari ini kita sudah berbincang-bincang mengenai vaksin COVID-19. Nanti kita akan lanjutkan dan ternyata menarik sekali. Mungkin kita akan membuat part 2-nya. Kemudian semoga masyarakat di sini menjadi teredukasi dan lebih paham lagi mengenai COVID-19, mengenai vaksinnya, dan sekarang kayak gimana sih perkembangan COVID-19 tersebut gitu. Untuk teman-teman yang di rumah silahkan terus pantau channel kami dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan di-share ke teman-teman supaya lebih bermanfaat. Bapak Ibu para pemirsa, bila hendak untuk periksa ataupun konsultasi dengan Dr. Yusuf itu berada praktek di PACB Gedang Sari Gunung Kidul setiap sore jam 4 sampai jam 20 malam. Sedangkan praktek malam sampai pagi pukul 21 hingga setengah 9 pagi berada di Student Medical Team yang beralamat di Sampang Gedang Sari Gunung Kidul, atau lebih tepatnya di Pondok Pesantren Muhammadiyah Al-Mutakin. Nah, di depan sana nanti ada klinik yang sudah siap menangani atau konsultasi Bapak Ibu sekalian mengenai masalah-masalah kesehatan.